Saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di obrolan pagi dan masih bersama dengan kita. Beliau ada Mbak Agustin Intan Romantika, mahasiswa dan juga siswa Among Bekso, serta ada Mbak Sabrina Putri Harwanto, mahasiswa dan juga siswa Among Bekso. Tema kita tadi sebagai media ekspresi. Tadi udah banyak dijelaskan ya bagaimana cara tari untuk bisa memberikan satu cerita dengan gerakan. Yang memang tadi sempat dijelaskan ada yang sampai 30 menit juga begitu ya. Nah, ini dalam proses belajar kan pasti juga perlu waktu juga ya, 2 sampai dengan 3 bulan untuk satu tarian kayak gitu. Ini kan udah lama juga tergabung di dunia tari dari Mbak Agustin tadi dari kecil, Mbak Sabrina juga dari kecil kayak gitu. Ini prestasi-prestasi yang sudah diberikan nih untuk keluarga maupun untuk dari sanggar itu apa saja nih dari Mbak Agustin dulu? Dari saya alhamdulillah sejak ikut sanggar yang di daerah saya di Ngawi itu, saya berkesempatan untuk tampil nih di beberapa kota, terutama ada di Bali, terus di Malang, di Surabaya, di Solo, di Kediri, di Pasuruan. Pokoknya kita kayak keliling kota gitu kan. Nah itu tuh bener-bener prestasi yang saya banggakan banget gitu, karena dari hal kecil aja, maksudnya dari tarian aja kita bisa keliling gitu kan. Apalagi kalau semisal kita mempunyai relasi yang erat gitu seperti kayak sekarang gitu kan. Di Siswa Among Bekso kan tentunya bukan cuma dari kampus kita aja. Betul, iya. Jadi banyak banget gitu kan. Mungkin itu juga peluang prestasi yang akan saya raih gitu. Dari seluruh Indonesia ya untuk para siswanya begitu Iya. ya. Oke. Kalau dari Mbak Sabrina nih, prestasi yang sudah diberikan nih apa saja nih? Kalau saya masih seputar di Jogja aja ya, itu udah acara-acara, berbagai acara sudah pernah diundang gitu, dan saya juga hadir untuk meramaikan acara tersebut. Oke. Jadi masih di Jogja. Baik, jadi dengan tarian kita juga bisa memberikan kayak tadi misalnya Mbak Agustin bisa memberikan suguhan kepada beberapa masyarakat yang di luar daerah Ngawi yang pertama tadi ya. Kalau Mbak Sabrina kan masih di seputar Jogja kayak gitu ya. Ini peran dari sanggar sendiri nih, bagaimana cara untuk bisa tetap menjaga nilai-nilai tradisi nih di era modern yang sekarang memang lagi naik-naiknya nih, Mbak Agustin? Kalau peran sanggar itu di sanggar itu bentuknya tuh seperti apa ya? Pendopo gitu, tapi bangunan Jawa banget gitu. Oke, baik. Jadi kesannya kayak keraton tapi kecil gitu kan. Nah, perannya itu di sana turis tuh bahkan datang untuk melihat. Di sana turis datang untuk melihat. Nah, dari situ sanggar melestarikan budaya dengan cara masyarakat umum itu bisa melihat keadaan sekitar sanggar seperti itu. Baik, terbuka untuk umum ya, jadi tidak hanya dikhususkan untuk para siswa saja kayak gitu ya. Baik, tapi kalau dari Mbak Sabrina bagaimana? Menurut saya tuh sanggar berperannya, dari sanggar itu mengajarkan kita untuk enggak membeda-bedakan gitu. Jadi kita di sana semua sama, kita belajar dari awal, jadi kita terus semangat jadinya. Jadi nggak ada yang merasa, aduh saya tertinggal nih. Jadi tetap semuanya diajarin, semuanya dibarengin gitu. Oke, baik. Jadi artinya memang tidak ada pembeda gitu ya, yang baru belajar maupun yang sudah expert juga tetap dirangkul sama-sama kayak gitu ya. Baik. Ini bagaimana cara ini tetap eksis terkait dengan dunia tari klasik ya di era modern sekarang ini? Bagusnya sekarang. Agar tetap eksis itu di era modern sekarang ini, seperti yang saya bilang tadi ya, karena untuk eksis tarian klasik itu memang nggak semua orang kan menyukai gerakan yang halus kayak gitu kan, apalagi kesannya tuh mengantuk. Nah itu kan pasti Gen Z itu pada kayak males gitu kan untuk melihat. Nah untuk eksisnya ini kita menonton dengan yang energik dulu. Nah di situ kan kita melihat tarian nih, tariannya, oh tarian tuh kayak gini, oh tarian kayak gini. Setelah itu mungkin kita bisa mengunjungi keraton seperti yang dibilang Mbak Sabrina, karena kan di keraton itu ada latihan, juga ada kadang pementasan tarian klasik gitu kan. Nah di situ tuh tarian klasiknya bukan cuma satu. Nah disitulah mungkin keeksisan tarian bisa kita lihat. Oke, baik. Dari Mbak Sabrina tambahan? Mungkin menurut saya kita sebagai tokoh yang mungkin bisa melestarikan tradisional itu, tarian tradisional, kita selalu update di sosial media tentang keseharian kita, bagaimana kita menari di sanggar, kita selalu update aja biar teman-teman kita juga kayak melihat, ternyata asik juga ya, bagus juga ya, dan
semoga mereka juga bisa tertarik dari situ. Oke, baik. Ini ngomongin atau berbicara soal sosial media juga ini. Bagaimana cara untuk tarian klasik gitu kan tetap bisa eksis dan juga bisa dikemas dengan bagus di sosial media di era modern sekarang ini? Dari YouTube ya, selalu diupload di YouTube, dan juga kita mungkin bisa tambahin kayak ya Gen Z sekarang sukanya apa sih, disangkut-sangkutin aja ke situ, diedit-edit sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi memang tidak perlu yang namanya benar-benar full klasik gitu ya, mengikuti perkembangan juga begitu ya. Baik, dari Mbak Agustin ada tambahan terkait dengan sosial media? Mungkin kalau di sosial media kan kita juga mengikuti pergerakan gitu kan ya. Kita mungkin bisa diedit-edit tapi dengan background yang bukan tarian klasik, karena kan pasti kayak oh kok bagus juga ya kalau diedit kayak gini, oh kok bagus juga ya tarian klasik itu dilihat, terus kemudian kita dikemas. Kalau dibuat di reels, biasanya kan sekarang kalau nggak reels TikTok nih, nah kita mungkin bisa upload di situ. Baik, tetap jadi bisa menjangkau semua generasi gitu ya kalau untuk di sosial media ya. Nah ini dalam mendalami satu cerita ini Mbak Agustin dan juga Mbak Sabrina begitu ya. Satu tarian kan banyak atau ada intinya ceritanya kayak gitu ya. Nah ini bagaimana cara bisa mendalami terkait dengan cerita misalnya tarian A kayak gitu, sehingga kita bisa menampilkan nih tarian tersebut semaksimal mungkin tanpa harus membawa beban dari luaran. Jadi ketika sudah perform tetap all out ini. Bagaimana cara bisa mendalami tarian tersebut? Untuk mendalami tarian tersebut itu kita ya pertama seperti apa ya, kita mencermati terlebih dahulu kan. Biasanya sebelum menarik kan kita punya video tarian yang lama gitu kan. Nah di video tarian yang lama itu kita melihat nih, oh ini tuh ceritanya semisal cerita perempuan yang sedang menari lemah gemulai seperti itu. Nah kita mulai nih ikut merasakan, mulai dari melihat itu kita mulai ikut merasakan saja dari awal. Nah kemudian setelah kita merasakan, kita mulai mencoba mempraktekkan. Nah untuk mempraktekkannya itu kalau di tari klasik itu juga modelnya yang mengalir seperti air, jadi tidak ada patahan. Jadi misal dari sini kan biasanya gini kan, nah tapi ini diterusin jadi seperti air mengalir gitu aja. Nah itu mungkin untuk mengenalnya seperti itu. Jadi kita mulai belajarnya melihat video, tapi kita juga ikut merasakan. Oke, baik. Tapi sebelum belajar pasti akan ada kayak misalnya sinopsis tarian ini berbicara atau bercerita tentang apa kayak gitu ya? Ya terkadang ada yang seperti itu. No, ada juga yang tidak? Iya. Oke. Nah bagaimana nih cara menjelaskan kepada masyarakat bahwa tarian tersebut sebenarnya itu si penari tidak tahu nih ceritanya, tapi tetap bisa harus all out terkait dengan penampilan nih, Mbak Sabrina? Kalau menurut saya tuh sebagai penari harus ya, sebelum menari tuh kita harus tahu ceritanya dulu. Entah kita jauh-jauh hari melihat dari YouTube atau dari langsung ya, bagaimana penampilan orang lain untuk membawakan suatu tarian, misalnya tarian A tersebut yang ada ceritanya. Jadi kita lihat lalu kita koreksi ke diri sendiri. Mungkin bisa dari depan cermin kita terutama, bagaimana kita harus bergerak sesuai dengan cerita. Kita pertamanya menurut saya tuh harus mengerti cerita ini bagaimana dulu, baru kita bisa membawakannya. Oke, baik. Ini juga bagaimana cara menjaga keseimbangan nih antara alur cerita, estetika terkait dengan gerakan, dan juga dunia modern saat ini. Menurut saya untuk menyeimbangkan yang itu dari mungkin kostumnya ya, untuk yang tidak seperti dahulu banget. Jadi kita harus menambahkan warna mungkin bisa, dan menambahkan ornamen-ornamen juga. Cuman jangan sampai kehilangan juga aslinya bagaimana. Itu Oke, baik, tetap harus ada pakemnya dulu begitu ya. Dari Mbak Agustin ada tambahan? Sama sih seperti Mbak Sabrina, mungkin bisa dikembangkan, cuma jangan menghilangkan kesan tradisionalnya atau pakemnya dari klasiknya gitu. Oke, baik. Jadi klasiknya tetap harus ditonjolkan. Memang ada kesan-kesan modern mungkin dari tambahan kostumnya atau apa kayak gitu ya. Nah, selama ini belajar terkait dengan tarian klasik gitu ya, ada nggak sih yang bisa mewakili perasaan kayak gitu, terkait dengan tarian apa kayak gitu? Kalau dari Mbak Agustin? Ada, sebenarnya ada tarian yang mewakili saya banget. Kebetulan juga tarian itu kemarin saya pentaskan kan, yang 30 menit itu. Itu tuh bener-bener mengekspresikan saya banget kan, karena itu namanya tari Lambang Sari. Lambang Sari Wetah tuh kan utuh kan. Jadi itu kayak mengekspresikan emosi saya selama 30 menit. Jadi emosi saya tuh kayak emosi yang sebenarnya ceria, cuma cerianya masih ada sedihnya gitu kan. Karena ini pertama banget buat saya, dan saya kayak
kurang menguasai banget gitu. Oke, ada satu yang berarti mengekspresikan gitu. Kalau dari Mbak Sabrina ada nggak? Kalau menurut saya selama ini belum ada ya, cuman karena saya suka, jadi saya ketika menjalaninya ini plong gitu rasanya. Bukan karena saya nggak masuk ke dalam ini, cuman memang saya suka aja. Tapi belum ada yang sesuai cerita saya itu belum ada. Oke, baik. Semuanya bisa dirangkul gitu ya Iya. intinya ya gerakannya. Baiklah, ini pesan untuk generasi muda atau Gen Z ini agar cinta dengan tarian klasik ya terutama ya, karena memang kalau kita berbicara soal dunia era zaman sekarang itu orang kan lebih seneng tarian modern daripada tarian klasik ya. Who knows di luar sana ternyata masih banyak juga mahasiswa atau Gen Z yang memang mulai mempelajari tarian klasik kayak gitu ya. Ada yang disampaikan kepada masyarakat di luar sana? Monggo silakan Mbak Agustin. Mungkin kalau dari saya buat teman-teman, mulailah untuk pertama-tama mungkin kalian mengikutin aja akun officialnya keraton. Mungkin di sana kalian bisa mengenal atau mengikuti beberapa kegiatan dari keraton. Kan keraton biasanya beberapa kali membuka tour gitu kan untuk melihat-lihat keadaan keraton. Nah, mungkin di situ kalian juga bisa menemukan teman-teman kita yang lain berlatih tari klasik seperti itu. Itu dari awalnya gitu ya, Iya. biar semakin cinta dengan tarian klasik Iya, gitu ya. betul. Dari Mbak Sabrina, monggo silakan. Menambahkan dari Mbak Agustin ya, tadi kan mungkin bisa dari keraton, kita mengunjungi keraton. Dan juga dari situ kita juga melihat sekarang udah banyak itu bule juga belajar tari-tarian Jawa klasik. Jadi jangan sampai nih tradisi kita, budaya kita terutama tuh diambil oleh mereka. Jadi sebisa mungkin kita sebagai warga lokal Jawa untuk melestarikan kebudayaan tersebut. Baiklah, pokoknya dimulai dari kecil dulu gitu ya, melihat pentas itu juga nanti akan menimbulkan kecintaan dengan tarian klasik begitu ya. Baiklah, sukses untuk acaranya yang akan datang gitu ya, semakin banyak prestasi juga dan semoga juga bisa go internasional nggak hanya pentas di Indonesia gitu ya. Terima kasih Mbak Agustin, Mbak Sabrina sudah hadir di obrolan pagi. Semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat, juga bisa memberikan satu buah motivasi kepada Gen Z ya, agar bisa mencintai terhadap budaya kita gitu ya. Lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda gitu ya. Baik, itu tadi obrolan menarik bersama dengan Mbak Agustin Intan Romantika dan juga Mbak Sabrina Putri Harwanto. Beliau adalah mahasiswa dan juga siswa Among Bekso, yang tema kita dari tari sebagai media ekspresi. Jadi untuk Anda yang pengen cinta dengan tarian klasik atau budaya Indonesia, mulai dari kecil dulu gitu ya, nonton tarian, nonton sendera tari itu juga bisa menimbulkan kecintaan begitu. Jangan lupa untuk selalu simak obrolan pagi di setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 10 sampai dengan 11. Saya Wana Guest ya, sampai jumpa.